Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan duni bi rahmatika aman syiwak. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan ngaji syarah kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kitab yang membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Salisu tawisi nomor 3 iku tablighu, iku sifat tabligh. Tabligh itu menyebarkan syariat-syariat Allah kepada umat-umatnya. Wa dalilu tawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono tabligh qauluhu ta'ala ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Surah Al-Maidah ayat 67. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang sifat wajib yang harus ada pada diri Rasul-Rasul Allah. Yang kemarin ada 4. Kita sudah menyebutkan 2. Yang pertama adalah sifat fatonah, yang kedua adalah sifat sidik. Kita sekarang akan membahas sifat yang nomor 3, yakni tabligh. Dalil seorang rasul harus mempunyai sifat tabligh ialah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayyuhar rusuluhu iling-iling rasul, balligh nyampekno sira ma ing perkara unzila kang wis diturunake apa ma ilaika marang sira min rabbika saking pangeran ira. Wa ilam taf'al mongko lamun ora agawe sapa sira fama balagta mongko ora nyampekno sapa sira risalatahu ing risalahe rabbik. Wahai rasul Allah, sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Wa ilam taf'al, jika kalian tidak melakukannya maka kalian tidak menyampaikan apa yang menjadi risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasul-Rasul Allah wajib mempunyai sifat tabligh, wajib mempunyai sifat menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan dalil tersebut, yakni dalil Rasul-Rasul Allah wajib mempunyai sifat tabligh, sifat menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Wa qaulu ta'ala, utawi pengendikannya Allah taala, dalilnya lagi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, rasulan mubasysyirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Rasulan rupane pira-pira utusan, mubasysyirina kang aweh kabar bunga, wa mundhirina lan pira-pira wong sing gawe peringatan, li alayakuna drabun yento ora ana linasi iku tetep kedue menungso Allah ing atase Allah hujjatum apa hujjah ba'da rusuli ing dalam sakwise rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu dalil wajibnya Rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tabligh, yakni rusulan mubasysyirina wa mundhirina. Aywatina, datangkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada kami rasul-rasul yang di situ memberikan kabar gembira, memberikan peringatan agar manusia tidak akan pernah bisa memberikan argumen ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Jadi ketika seorang rasul Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya, kelak umatnya ini atau manusia-manusia ini ketika yaumul hisab, ketika hari dipertanggungjawabkan seluruh amalnya, manusia tersebut tidak bisa memberikan argumen, oh saya belum pernah diajarkan oleh rasul-rasulmu wahai Allah, tidak akan pernah bisa. Jadi adanya rasul menyampaikan seluruh syariatnya kepada umatnya ini agar kelak ketika yaumul hisab manusia-manusia ini tidak bisa
memberikan argumen karena sudah diajarkan semuanya oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimulan ora dadi sempurna anda besiru apa aweh kabar bebungah wal indaru lan apa gawe peringatan ila bitablighi kejaba kelawan nyampekno. Rasul-Rasul Allah tidak akan pernah sempurna memberikan kabar baik, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada umatnya kecuali hanya dengan menyampaikan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Jadi memang harus ada penyampaian syariat. Kalau tidak maka dalam kategori tafsir sama indar tidak akan pernah sempurna. Walianahum lan krana sak temene rasul laulam yuballighu lamun ora nyampekno sapa rasul annasa ing menungso asaroi ing pira-pira syariat lakanu yaktine ana sapa rasul iku katimina iku wong sing nyimpen lah marang syarae wa hada utawi iki iku muhalun iku muhal. Andaikan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan apa yang menjadi syariat-syariat yang Allah turunkan kepada umat-umatnya, niscaya Rasul-Rasul tadi kategori orang yang katimin. Katimin itu orang yang menyimpan sendiri yang seharusnya disampaikan kepada umat-umatnya. Ini muhal terjadi. Karena apa? Di annahu karena sak temene kelakuan yalzamu wajib alal kitmani ing ngatasi wong sing nyimpen kholalun apa cacat adimun kang gedhi. Khaisu inaku laman ing dalem sekirane sak temene saben-saben menungsa kasara kang apes sapa man, kang kurang sapa man fi syariat ing dalem syariat yakunu mongko ana lahu keduwe man al udru apa udur fi ayu haja ing dalem yen to debat sapa man Allah ing Allah taala halimulur sinten Allah wa yujadila lan tegese debat sapa man hu ing Allah bidakwa adami tablighi kelawan dakwa ora anane penyampaiane rasul marang umat-umate. Waqat nafalan teman-teman nafekno sapa Allah taala halimulur sinten Allah dzalika ing mengkono-mengkono dakwa adami tabligh fil ayati ing dalam ayat as-sabiqati kang wis dingin. Karena ketika Rasul-Rasul Allah menyimpan syariat-syariatnya yang seharusnya disampaikan kepada umatnya, ini akan menyebabkan cacat yang sangat-sangat besar. Karena apa? Ketika Rasul-Rasul Allah tidak menyampaikan syariatnya kepada umatnya, ini umatnya kategori orang yang kurang syariat, tidak mendapatkan syariat. Maka kelak ketika yaumul hisab, pada hari pembalasan, pada hari penghitungan amal, umat-umat ini bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia belum menyampaikan syariat tersebut kepada kita semua, yakni kepada umat-umat. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi bahwasanya Rasul-Rasul Allah tidak akan pernah kitman, tidak akan pernah menyimpan sendiri syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti ayat tadi, ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul-rasul Allah, sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, sampaikan kepada umat-umatmu. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya kalian kategori orang yang belum menyampaikan risalah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mahal sekali ketika seorang rasul tidak menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, itu sangat mahal. Yang terakhir yakni nomor 4, ar-rabi'atu utawi nomor 4 iku al-amanatu iku sifat amanah. Yang nomor 4 sifat amanah. Sifat dapat dipercayanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Rasul-Rasul Allah harus mempunyai sifat amanah. Wa dalilu utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono amanah qauluhu ta'ala iku pengendikane Allah taala la inni lakum rasulun amin. Surat Ad-Dukhan ayat 18. Ini sak temene ingsun lakum kedue sira kabeh rasulun iku utusan aminun kang kena dipercaya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap rasul harus mempunyai sifat amanah itu
ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 18, "Innilakum rasulun amin." Sungguh aku, yakni Nabi Muhammad, kepada kalian semua umat-umatnya merupakan rasulun, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, aminun yang dapat dipercaya. Wa qauluhu ta'ala, utawi pengendikane Allah taala, "Innallaha la yuhibbul khainina." Surat Al-Anfal ayat 85. Innallaha satemene Allah la yuhibbu iku ora demen sinten Allah al-khainina ing pira-pira wong sing khianat. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul-Rasul Allah wajib mempunyai sifat amanah, yakni surat Al-Anfal ayat 58. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang khianat, orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Allah tidak suka. Wali anahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin, wali anahum lan krana sak temene rasul law khanu lamun khianat sapa rasul bi fi'li muharramin kelawan nerjang nglakoni perkara-perkara kang diharamno, aw makruhin utawa perkara-perkara kang digedhingi, disengiti, langkolaba yaktine malik al muharramu apa perkara kang diharamno wal makruhu lan perkara kang disengiti, dadi utawa malik taatan ing perkara sing taat fi hakim ing dalam hake rasul. Li'anna Allah taala krana satemene Allah taala amarona iku perintah sinten Allah na ing kita bil iktida kelawan anut bihim kelawan rasul fi aqwalihim ing dalam pira-pira ucapane rasul wa af'alihim lan pira-pira tindakane rasul wa ahwalihim lan pira-pira tingkahe rasul. Ketika seorang rasul diperbolehkan khianat dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya perkara-perkara tersebut, yakni perkara-perkara haram, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan berubah taat menurut rasul-rasul Allah. Soalnya ketika Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintah kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini, tapi Rasul-Rasul Allah malah melakukannya, ini akan menisbatkan perkara-perkara yang haram menjadi taat baginya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul-Rasul Allah dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tingkah-tingkahnya, semuanya harus diikuti. Rasul-Rasul Allah kita itu harus mengikuti sifat apapun itu yang dilakukan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara haram dilakukan oleh Rasul akan mengakibatkan apa? Perkara yang tidak diperbolehkan ini akan menjadi suatu ketaatan. Makanya tidak mungkin bagi diri Rasul di situ mempunyai sifat khianat. Itu tidak mungkin. Karena akan terjadi perkara yang baik menjadi jelek, perkara yang jelek malah menjadi baik karena kita disuruh untuk mengikuti Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-jaizu fi haqqil anbiya war rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.